Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kenalkan, nama lengkap saya Ignatius Aprianto Saktian, NIM 2103030090, kelas C, Prodi Sosiologi, semester 1. Saya akan mereview sebuah buku tentang Undang-Undang Dasar. Langsung saja, yang pertama, pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris Constitution menjadi Undang-Undang Dasar atau UUD. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah UUD, yakni kata langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengingat cara-cara pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Terjemahan kata Constitution dengan kata UUD memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet atau ground sama dengan dasar, wet sama dengan undang-undang, yang dua-duanya menuju pada naskah tertulis. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Menurut sarjana hukum ECS Wade dalam buku Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu UUD. Dengan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan Undang-Undang Dasar di lebih dari 500 negara kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa negara kelembagaan, misalnya antara badan eksekutif, legislatif, dan badan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Yang ketiga, konstitusionalisme. Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya atau the limit state agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu Undang-Undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dan dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian timbul konsep the constitutional state, di mana Undang-Undang Dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk
melindungi warganya melalui konsep rule of law atau Rechtsstaat. Sarjana ilmu politik Andre Haywood mengartikan konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dari aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan atau checks internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi, dalam arti ini, konstitusionalisme bagian penting dari demokrasi konstitusional. Kita perlu menyadari bahwa gagasan konstitusionalisme telah timbul lebih dahulu daripada Undang-Undang Dasar. Paham konstitusionalisme dalam arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, dan karena itu timbul pada abad pertengahan atau Middle Ages di Eropa. Pada tahun 1215, Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka. Antara lain, Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Pada waktu itu juga disetujui bahwa tidak akan dilakukan penangkapan tanpa peradilan, sebagaimana dicantumkan dalam Magna Carta atau Piagam Besar. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Magna Carta dirasakan perlu dipertegaskan dan diperluas lagi. Maka dari itu pada tahun 1679 Parlemen menerima Habeas Corpus ACT yang memberi perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat. Tidak lama kemudian, yaitu pada tahun 1688, terjadi suatu revolusi